Assalamualaikum anak-anakku semua. Berjumpa lagi, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, pertemuan hari ini sudah masuk ke tema 2, yaitu tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Jadi, seperti apa pernapasan pada hewan, dan seperti apa juga pernapasan pada manusia? Langsung saja yuk, kita belajar bersama-sama. Baik, yang pertama akan dibahas yaitu pernapasan pada hewan. Sama seperti manusia, hewan juga bernapas untuk bertahan hidup. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis hewannya. Ada yang bernapas menggunakan kulitnya, trakea, insang, ada pula yang menggunakan paru-paru seperti manusia. Berikut jenis-jenis hewan dan pernapasannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu cacing tanah. Ini merupakan gambar cacing tanah dan proses pernapasannya. Jadi, anak-anak semua, cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Gunanya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Sehingga, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing tersebut terkandung hemoglobin. Ini tuh mampu mengikat oksigen, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh cacing tanah. Hasil zat sisa pembakarannya itu berupa karbon dioksida dan uap air. Itu akan dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit cacing tanah. Jelas ya, anak-anak? Oke, kita lanjut ke jenis hewan selanjutnya. Kemudian, jenis hewan yang selanjutnya yaitu serangga. Nah, ini merupakan gambar organ pernapasan pada serangga. Jadi, serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea itu berupa saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh. Proses pernapasannya diawali dengan udara masuk melalui spirakel. Nah, spirakel ini itu merupakan lubang-lubang yang terdapat pada dinding tubuh. Nah, udara masuk melalui spirakel, bisa diperhatikan. Nah, ini tubuh dari serangga ini terdapat lubang-lubang. Nah, itu yang dilewati oleh udara. Kemudian, setelah udara masuk, maka otot akan berkontraksi. Saat otot berkontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang. Kemudian, udara dari luar masuk ke dalam trakea. Setelah di trakea, udara akan masuk ke trakeola. Saat di trakeola, udara akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran sari makanan. Selanjutnya, zat sisa pembakaran tersebut berupa karbon dioksida yang dikeluarkan melalui spirakel pada saat otot berelaksasi dan trakea mengempis. Pada spirakel serangga itu dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu dan benda asing dari udara. Gimana anak-anak semua? Jelas? Jika sudah jelas, Ibu akan lanjut ke jenis hewan selanjutnya. Nah, jenis hewan yang selanjutnya yaitu ikan.
Pasti anak-anak semua sudah tidak asing dengan ikan. Ikan bernafas dengan insang. Terdapat 4 pasang insang pada tubuh ikan, yaitu terletak di sebelah kanan dan kiri kepalanya. Bentuk insang lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda, jadi seperti ini. Nah, insang pada ikan ini selalu dalam kondisi lembab. Kemudian, setiap lembarannya itu terdiri sepasang filamen, dan setiap filamen itu mengandung banyak lapisan tipis atau disebut lamela. Jadi ini lamela. Kemudian, pertukaran udara itu terjadi di filamen. Karena pada filamen itu mengandung banyak kapiler darah. Terus bagaimana untuk ikan yang hidup di lumpur? Nah, untuk ikan yang hidup di lumpur itu memiliki labirin. Labirin ini gunanya untuk menyimpan cadangan oksigen. Jadi, ikan yang hidup di lumpur itu dapat bertahan hidup. Contohnya yang hidup di lumpur ada ikan lele dan ikan gabus. Jelas ya? Oke. Jenis hewan yang selanjutnya yaitu katak, atau biasa disebut dengan hewan amfibi. Nah, ini gambarnya. Jadi, anak-anak, sebelum katak menjadi katak dewasa, katak berupa berudu. Nah, pada saat katak masih berudu, itu bernafas dengan menggunakan insangnya. Insang yang dimiliki katak ini, insang luar, yang berjumlah 3 pasang, terletak pada sisi kanan kiri kulit pada berudu. Nah, setelah dewasa, katak tersebut bernafas dengan paru-paru dan kulit. Jadi, saat di air, katak bernafas melalui kulit. Kemudian, oksigen masuk melalui kulit dan melewati vena kulit. Setelah melewati vena kulit, kemudian dibawa jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh katak. Nah, terjadilah pembakaran. Nah, zat sisa pembakaran itu berupa karbon dioksida, kemudian dibawa oleh jantung lagi, dan dipompa kulit dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Paham ya? Lanjut ke hewan berikutnya. Jenis hewan yang selanjutnya yaitu ada reptil. Nah, ini merupakan jenis reptil. Jadi, reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil ini hanya terdiri beberapa lipatan saja, yang berfungsi untuk memperbesar permukaan pertukaran udara. Nah, tetapi untuk reptil yang hidup di air seperti buaya dan kura-kura dapat menutup lubang hidung mereka agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, ini gambar reptilnya. Ini contoh gambar kadal, sejenis kadal, dan ini ular. Paru-parunya terletak di sebelah sini, kalau ular paru-parunya terletak di sini yang ada tanda panahnya. Oke. Kemudian jenis hewan yang selanjutnya terdapat burung.
Nah, burung itu bernafas dengan paru-parunya. Jadi prosesnya, udara masuk melalui lubang hidung burung. Nah, ini lubang hidung burung. Kemudian, udara tersebut menuju ke tenggorokan. Tenggorokan itu nama lainnya trakea. Nah, setelah ke tenggorokan, udara ke paru-paru. Masuk ke paru-paru. Nah, setelah di paru-paru burung ini, udara akan diedarkan ke seluruh tubuhnya untuk pembakaran. Setelah jadi pembakaran dikeluarkan lagi melalui lubang hidung. Anak-anak semua, jadi burung ini memiliki keistimewaan, yaitu memiliki pundi-pundi udara, di mana fungsi pundi-pundi udara ini itu untuk menyimpan cadangan makanan untuk terbang. Jadi pada saat terbang, burung itu tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara, tetapi menggunakan udara yang telah tersimpan di dalam pundi-pundi udara ini. Kemudian, kepakan sayap burung itu membantu juga untuk mengalirkan udara dari pundi-pundi menuju ke paru-paru. Nah, akhirnya pada saat burung itu tidak terbang, pundi-pundi akan terisi kembali oleh udara, sehingga burung tersebut akan menyimpan kembali udara ke pundi-pundi udara tersebut. Jelas ya? Nah, selanjutnya jenis hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Mamalia, kemarin kita sudah belajar merupakan jenis hewan yang bagaimana? Hewan yang menyusui. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-parunya. Tetapi bagaimana untuk mamalia yang hidup di laut? Nah, mamalia yang hidup di laut seperti lumba-lumba dan paus juga menggunakan paru-parunya. Maka saat lumba-lumba dan paus itu menuju ke permukaan laut, itu mereka mengambil udara sebanyak-banyaknya sampai paru-parunya penuh dengan udara. Maka paus dan lumba-lumba dapat bertahan hidup. Karena hewan ini memiliki lubang hidung di atas kepalanya. Jadi lubang hidungnya itu memiliki penutup yang bisa terbuka saat bernafas dan menutup saat menyelam. Untuk gambarnya, ini contoh pada hewan kucing. Paru-parunya terletak di sini. Jelas ya anak-anak semua? Baik, setelah kita belajar tentang organ pernapasan pada hewan, kita akan belajar organ pernapasan pada manusia. Jadi, bernafas dilakukan untuk memperoleh oksigen untuk membakar sari makanan supaya menghasilkan tenaga. Itulah mengapa semua makhluk hidup bernafas. Manusia juga bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Organ pernapasan manusia itu ada banyak. Nah, bisa dilihat. Jadi, organ pernapasan manusia itu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus. Nah, ini ada bagian dalam dari organ pernapasan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu organ pernapasan pada manusia. Oke, setelah melihat gambar tadi, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang sudah disebutkan. Tadi ada hidung, faring, laring, trakea,
bronkus, dan paru-paru. Langsung saja. Nah, jadi organ pernapasan manusia itu ada ini, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung ini tempat keluar masuknya udara pernapasan, dan di dalam hidung terdapat rambut hidung dan lendir. Rambut hidung ini berfungsi menyaring udara yang masuk ke hidung. Kemudian untuk lendirnya berfungsi untuk menghangatkan suhu udara yang masuk ke dalam hidung. Selanjutnya ada faring. Faring ini terdapat epiglotis. Fungsinya sebagai pembatas antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Selanjutnya ada laring. Laring terdapat pita suara. Sehingga pada saat udara itu masuk sampai ke laring, maka akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Seperti saat kita bicara. Nah, pada saat kita bicara, itu udara masuk, kemudian sampai ke laring dan menggetarkan pita suara. Setelah sampai ke laring, kemudian udara akan masuk menuju ke trakea. Nah, trakea ini merupakan batang tenggorokan. Pada batang tenggorokan ini terdapat selaput lendir dan rambut getar yang mencegah debu, kuman, dan kotoran yang terbawa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian setelah trakea ada bronkus. Bronkus ini merupakan batang tenggorokan yang bercabang menjadi dua, yaitu menuju ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Nah, setiap bronkus ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, cabang bronkiolus ini masuk ke dalam gelembung paru-paru atau biasa disebut alveolus. Kemudian yang terakhir organ pernafasan pada manusia yaitu paru-paru. Paru-paru juga terdiri ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tetapi paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, bagian dalam paru-paru itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru itu dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Nah, tadi di cabang bronkiolus kan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, alveolus itu fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, pada saat bernafas itu, udara masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung. Selanjutnya masuk ke dalam batang tenggorokan. Melalui batang tenggorokan tersebut, udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, di dalam paru-paru itu, oksigen akan diserap ke pembuluh darah halus, sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah itu masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Jelas ya? Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari organ pernafasan pada manusia, jadi manusia saat bernafas itu prosesnya membutuhkan bantuan kerja otot. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas otot pernapasan manusia.
Jadi, manusia kan kalau bernafas itu ada dua proses, yaitu menghirup udara atau disebut inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Nah, ada dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama akan dibahas yaitu pernapasan dada. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan proses pernapasan dada pada manusia. Jadi, pernapasan dada ini membutuhkan bantuan kerja otot antar tulang rusuk. Nah, yang sebelah kiri ini udara masuk. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini udara keluar. Jadi, saat udara masuk, otot tulang rusuk akan memanjang dan tulang rusuk ini merenggang sehingga rongga dada membesar atau di sini rongga dadanya naik. Sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh. Nah, setelah udara masuk, menghirup udara, kita akan menghembuskan nafas, yaitu saat udara keluar. Nah, ini otot tulang rusuk akan memendek dan tulang rusuknya akan merapat. Setelah itu, rongga dada menjadi mengecil atau turun ya kalau di sini pada gambarnya. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya, jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan pada perut. Berikut gambarnya. Nah, ini yang sebelah kiri sama, yaitu udara masuk atau inspirasi. Yang sebelah kanan, yaitu udara keluar atau ekspirasi. Jadi, pada pernapasan perut ini melibatkan bantuan otot diafragma. Diafragma itu ini yang melengkung. Nah, apa bedanya proses saat inspirasi dan ekspirasi? Jadi, saat udara masuk, saat menghirup udara, otot diafragma itu akan turun. Ini turun ya, melengkung ke bawah, sehingga rongga dada akan mengembang. Apa yang terjadi? Tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh. Selanjutnya, saat menghembuskan udara, otot diafragma akan naik atau disebut relaksasi, sehingga menyebabkan rongga dada mengempis. Atau di sini kan rongga dadanya mengecil gitu kan. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum apa itu diafragma? Diafragma ini merupakan pembatas yang menghubungkan rongga dada dan rongga perut. Rongga dada dan rongga perut di sini. Jelas ya? Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kita belajar tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia. Bagi anak-anak yang masih butuh penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi ibu. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar dan semangat terus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.